Halo anak-anak kelas 2, ketemu lagi bersama dengan Pak Agus di sesi yang kedua. Tadi di sesi yang pertama Pak Agus sudah menjelaskan tentang materi matematika, bagaimana membuat diagram, membaca diagram gambar. Anak-anak sudah selesai untuk menyalin catatan maupun mengerjakan latihannya. Sudah kan ya? Kalau belum nanti bisa diulangi lagi di video yang sebelumnya ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Kalau tadi yang pertama tadi sudah matematika, sekarang yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kita mau belajar apa? Kita mau belajar di bab 8 yaitu kata penghubung dan kemudian tetapi, ya, dan kemudian tetapi. Oke, maka sekarang silakan siapkan buku catatan bahasa Indonesia dan alat tulis. Seperti yang sudah Pak Agus sampaikan tadi ya di video pertama, jika nanti misalkan kalian belum selesai mencatat ataupun Pak Agus terlalu cepat dalam menjelaskan, kalian belum selesai terus Pak Agus ganti slide begitu, di pause dulu saja tidak apa-apa. Kalian catat dulu, kemudian kalau sudah selesai dilanjutkan lagi, di play lagi. Kan ini kan YouTube, ya kan? Oke, kata penghubung dan atau tetapi. Nah, ini tidak usah dicatat ya. Pak Agus akan menjelaskan dulu nih, maksudnya kata penghubung itu apa, dan itu apa, tetapi itu apa. Tidak usah dicatat, nanti yang dicatat di slide yang berikutnya. Oke, kata penghubung adalah kata yang menghubungkan bagian-bagian pada kalimat. Ya, jadi kata penghubung itu adalah kata yang menghubungkan ada beberapa bagian dalam kalimat, misalkan dua benda, ataupun benda yang berkebalikan atau berlawanan, itu nanti akan diberikan kata hubung dan sama tetapi. Nah, kata hubung yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kata dan. Dan itu untuk apa sih? Kata hubung untuk apa sih? Jadi dan itu menandakan hubungan penambahan. Contoh, tari pendet itu tarian dari Bali ya. Dan kecak berasal dari Bali. Itu. Atau yang berikutnya pakai dan. Anton dan Adit sedang bermain sepak bola atau futsal. Anton dan Adit sedang bermain sepak bola. Nah, itu dan. Jadi dua orang atau dua benda atau dua hal digabung dalam satu kalimat itu namanya pakai kata hubung dan. Kemudian kata hubung yang kedua adalah tetapi. Tapi untuk apa ya tetapi? Nah, tetapi itu untuk menandakan hubungannya berlawanan. Waduh, udah kelihatan itu ya. Gak apa-apa dah. Nanti aku jelaskan. Jadi tetapi itu menandakan hubungan yang berlawanan. Contoh, tempat wisata itu bersih, tetapi sepi pengunjung. Nah, tapi rumah itu besar, tapi kotor. Jadi kayak gitu. Atau buku itu bagus sebenarnya, tapi jarang ada yang banyak, jarang ada yang baca. Contoh seperti itu. Jadi tetapi itu bertentangan atau berlawanan. Itu ya. Nah, supaya lebih paham, ini Pak Agus akan berikan dua contoh. Lalu nanti kalian akan mengerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Oke, kita masuk di latihannya. Silakan ambil buku catatan bahasa Indonesia, dibuka, tulis hari tanggal seperti biasa. Senin 5 Mei 2025. Sudah? Kalau belum silakan di pause ya. Jadi kalau sudah kamu belum selesai, ya kamu pause saja dulu. Tidak apa-apa. Jadi kalau sudah selesai harus di play lagi. Oke, kalau sudah tulis tanggal sama hari, tulis judulnya latihan kata penghubung. Nah, contoh. Ya, kalau belum silakan di pause dulu ya. Nomor 1 A ya, contoh A. Citra hobi menyanyi, titik-titik menari. Citra hobi menyanyi, titik-titik menari. Kira-kira dan atau tetapi.
Ya, betul. Dan kalau tetapi jadinya Citra hobi menyanyi tapi menari. Nggak nyambung kan? Maka Citra hobi menyanyi dan menari. Silakan dicatat dulu contoh yang A. Kemudian contoh yang B. Sekarang, Bobby ingin bermain sepeda. Cuaca sedang hujan. Kira-kira pakai dan atau pakai tetapi? Ya, betul. Pakai tetapi. Bobby ingin bermain sepeda, tetapi cuaca sedang hujan. Di berlawanan dengan keinginannya Bobby. Bobby ingin main sepeda, tapi cuaca sedang hujan. Maka ditulis tetapi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi nanti akan ada 10 soal yang di sini. Silakan kalian tulis soalnya langsung diisi jawabannya. 10 soal ya. Itu. Nanti kalau memang belum selesai ya di pause saja. Soal nomor 1 setelah selesai catat. Terus soal nomor 2 dipilih lagi gitu. Oke. Kita masuk di latihannya. Yang pertama, ibu pergi ke pasar membeli sayur buah dan atau tetapi. Yang kedua, adik ingin bermain di luar. Hari sedang hujan. Sama seperti contohnya ya. Saya tahu pasti. Yang ketiga, saya suka membaca buku. Menulis cerita. Dan atau tetapi. Nomor 4, mobil itu berwarna merah. Sangat kotor. Nomor 5, kucing itu lucu. Menggemaskan. Dan atau tetapi. Kemudian, kakak ingin belajar. Adik malah ngajak bermain. Yang ketujuh, nasi goreng itu sebenarnya enak. Kurang asin. Nomor 8, ayah mencuci motor. Mobil di garasi. 9, rumah itu besar. Halamannya tidak terlalu luas. Yang terakhir 10, saya ingin pergi berenang. Tetap, saya ingin pergi berenang. Airnya terlalu dingin. Nah, silakan itu ditulis semua soalnya, terus langsung diisi pakai kata dan atau tetapi. Ya, itu semoga paham apa yang sudah Pak Agus sampaikan. Kalau tidak paham, bisa tanya kepada orang tua, video ini tunjukkan, terus kemudian ini maksudnya apa, Ma? Maksudnya apa, Pak? Ya. Tapi intinya, kalau dan itu, ya dua kata yang digabungkan jadi satu. Misalkan, Pak Agus suka menyanyi dan bermain musik. Kalau tetapi Pak Agus sebenarnya suka menyanyi, tetapi tidak bisa menari. Nah, kayak gitu. Contohnya. Itu ya. Oke, silakan tulis 10 soal itu, langsung dijawab, dikerjakan. Ya, karena besok Rabu ada bahasa Indonesia, ya pokoknya kamu kerjakan, nanti kita ketemu bahasa Indonesia lagi, langsung bagus nilai. Gitu aja. Terima kasih sudah belajar di rumah secara mandiri, anak-anak hebat, meskipun tidak masuk sekolah, tapi tetap belajar ya di rumah. Besok kita mulai lagi kayak gini lagi, video lagi, ada 2, matematika sama Indonesia lagi, plus besok Pak Bagus berikan juga latihan untuk sumatif seni budaya. Oke, terima kasih. Salam buat bapak-bapak di rumah. Tuhan memberkati. Bye-bye.